Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Nurul Afiyah dengan NIM 2108934 dari kelas PKN 2021B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Kreativitas Generasi Muda di Era Pandemi COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Meski lebih sering menyerang orang tua, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, dimulai dari bayi hingga anak-anak, hingga kepada orang dewasa. Virus corona ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan ringan, infeksi paru-paru, dan bahkan kematian. Penyakit COVID-19 ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan dalam beberapa bulan saja sudah menyebar ke hampir setiap negara termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 2020, WHO menyatakan wabah ini sebagai pandemi global. Hal ini mendorong beberapa negara untuk memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini termasuk di Indonesia. Beberapa pemerintah daerah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan perizinan siswa dan mulai menerapkan metode pembelajaran daring atau online. Namun hal ini tidak berlaku untuk beberapa sekolah di setiap wilayah. Sekolah-sekolah ini belum siap untuk menerapkan sistem pembelajaran online dikarenakan membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, maupun komputer. Tantangan pembelajaran di masa pandemi ini menjadi peluang tumbuhnya inovasi pembelajaran. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu pembaruan atau suatu yang baru, atau dipandang sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang, atau sebagai suatu manfaat bagi yang menggunakan atau mengadopsinya. Berkembangnya zaman juga menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang harus diterapkan dalam pembelajaran di masa pandemi ini, karena bertepatan dengan adanya era 4.0. Era 4.0 ini memiliki karakteristik 4C, yaitu creativity, collaboration, communication, dan critical thinking. Sebagai pemuda abad 21 dengan segala kemajuan teknologi, dituntut untuk menerapkan karakteristik tersebut. Mahasiswa di era abad 21 ini dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi untuk membantu memberikan inovasi dalam bidang yang dikuasainya, salah satunya dalam bidang pendidikan. Adanya dampak yang diberikan oleh pandemi ini terhadap pendidikan di Indonesia membuat beberapa pihak harus dituntut melakukan pembelajaran daring yang efektif didukung dengan kreativitas untuk membuat inovasi pembelajaran yang memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya yaitu guru. Guru di abad 21 ini harus memiliki daya kreativitas yang tinggi didukung dengan kecakapan dalam menggunakan teknologi. Karena di abad 21 ini, segala hal tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perkembangan teknologi. Dengan berjalannya pembelajaran daring secara efektif, diharapkan dapat mengasah kreativitas untuk generasi muda. Karena generasi muda dapat menjadi potensi untuk membuat pendidikan Indonesia lebih maju dan lebih baik. Menurut Syarifuddin tahun 2020, pembelajaran daring merupakan bentuk dari proses pembelajaran yang dapat menjadikan siswa menjadi lebih mandiri karena proses pelaksanaannya siswa fokus terhadap gawai untuk menyelesaikan tugas ataupun diskusi yang dimana interaksi yang terjadi hanya hal-hal yang penting yang perlu dibahas. Menurut Rusli, tahun 2017, inovasi lahir dari kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir alternatif, gagasan baru yang berguna. Kreatif adalah sifat yang selalu mencari hal-hal baru, sedangkan inovasi adalah sifat yang menerapkan solusi kreatif. Jadi, kreatif tapi tidak inovatif adalah hal yang mubazir. Dari fenomena yang telah ditetapkan berkaitan dengan teori relevan, bahwa pembelajaran daring di abad 21 ini diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kecakapan dalam teknologi. Karena alat penunjang pembelajaran daring yang paling penting yaitu laptop, gawai, handphone, dan internet. Siswa membutuhkan guru yang kreatif yang dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan pembelajaran daring agar tujuan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kreativitas dapat tersampaikan dengan baik.
Siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mengembangkan kreativitas dari bagaimana guru menyampaikan pembelajaran dengan berbagai inovasi yang kreatif, sehingga siswa dapat memaknai pembelajaran dengan baik. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu ada dari Albitar Septian Syarifuddin pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. Hasil dari penelitian tersebut yaitu siswa lebih berkompeten dalam menguasai kompetensi secara mandiri sehingga pembelajaran aktif akan terbentuk. Selain itu, kompetensi yang dikuasai siswa akan semakin konstekstual dikarenakan apa yang didapatkan merupakan penyimpulan yang berkaitan dengan skemata siswa. Yang kedua, ada dari Yanuar Herlambang dengan judul Peran Kreativitas Generasi Muda dalam Industri Kreatif Terhadap Kemajuan Bangsa pada tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kreativitas tidak hanya berbicara mengenai daya imajinasi saja, akan tetapi kreativitas harus bersifat membumi dan praktis. Kreativitas harus dapat menjadi produktif. Generasi muda yang memiliki kreativitas tinggi merupakan suatu kekuatan besar yang dapat membangun dan memajukan bangsa ini, di mana dalam proses kreativitas terdapat karakter yang kaya dan pemikiran kreatif, solusi, mandiri, optimis, peka, kritis, hingga empati. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap kreativitas generasi muda di era pandemi COVID-19 ini. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran daring terhadap kreativitas generasi muda di era pandemi COVID-19. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kreativitas bagi generasi muda di era pandemi COVID-19 ini. Urgensi dari penelitian ini yaitu dengan terbatasnya proses pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini, penulis ingin mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap kreativitas generasi muda di era pandemi COVID-19. Pembelajaran daring, menurut Imania, dikutip dari Rigianti tahun 2020, pembelajaran daring merupakan sebuah penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan ke dalam media digital melalui internet. Menurut Sari, pada tahun 2015, pembelajaran daring merupakan membentuk suasana baru, pembelajaran daring juga akan membawa suasana yang baru bagi siswa. Menurut Hadisi, pada tahun 2015, pembelajaran daring atau online mengakibatkan kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, bahkan antar siswa dengan siswa. Kurangnya interaksi ini dapat memperlambat pembentukan nilai dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran online juga yang sedang berlangsung saat ini merupakan hal yang baru bagi siswa maupun guru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau ataupun pada saat ini. Adapun jenis survei yang digunakan pada penelitian ini yaitu cross-sectional survey design, yaitu desain penelitian yang mengumpulkan data pada satu waktu kepada sampel. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket yang diberikan kepada responden. Generasi muda seperti siswa atau mahasiswa sebanyak 50 orang yang akan menjadi subjek partisipan atau responden dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengukuran data ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Adapun data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif presentase. Di dalam kuesioner ini disediakan 6 pernyataan mengenai apa yang dirasakan oleh para responden. Pernyataan yang pertama yaitu selama pembelajaran daring, generasi muda masih bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif. Dari pernyataan tersebut, sebanyak 4 orang atau 8% memilih pada poin 1 yang menunjukkan tidak pernah. Yang kedua, sebanyak 38 orang atau 76% memilih pada poin 2 yang berarti kadang-kadang. Dan yang terakhir, sebanyak 8 orang atau 16% yang berarti sering. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden kadang-kadang mendapatkan ide-ide kreatif selama pembelajaran daring. Ide-ide kreatif tersebut muncul didorong oleh beberapa faktor, dan faktor dari siswa yang terkadang mendapatkan ide kreatif yaitu karena pembelajaran daring dan bagaimana guru memberikan pembelajaran di kelas. Menurut Suhendar pada tahun 2021, peranan kreativitas guru tidak hanya sekadar membantu proses belajar mengajar mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.
Sehingga dengan didukung dengan kreativitas guru dalam pembelajaran daring, faktor tersebut akan merangsang ide kreativitas selama pembelajaran daring terhadap siswa. Pernyataan kedua yaitu mengenai apakah para generasi muda dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya selama pembelajaran daring. Hasil dari pernyataan tersebut terdapat sebanyak 9 orang atau 18% memilih poin 1, sebanyak 35 orang atau 70% memilih poin 2, dan yang terakhir sebanyak 6 orang atau 12% memilih poin ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 35 orang kadang-kadang dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya selama pembelajaran daring. Siswa yang bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya biasanya didasari oleh rasa ingin tahu yang ada dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya, pada pernyataan ketiga yaitu mengenai apakah para generasi muda tersebut dapat menerapkan ide-ide kreatifnya ke dalam pembelajaran. Dan hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 6 orang atau 12% memilih poin 1 yang menunjukkan tidak pernah, sebanyak 34 orang atau 68% memilih pada poin 2 yang berarti kadang-kadang, dan yang terakhir sebanyak 10 orang atau 20% yang berarti sering. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden kadang-kadang dapat menerapkan ide-ide kreatifnya ke dalam pembelajaran. Menerapkan ide kreativitas dalam proses pembelajaran dapat didukung oleh model atau konsep pembelajaran yang cocok, sehingga siswa dapat aktif di kelas dengan menerapkan ide-ide kreatifnya. Selanjutnya, pada pernyataan keempat, yaitu mengenai apakah para generasi muda memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya tersebut. Dan hasil menunjukkan bahwa 3 orang atau 6% memilih pada poin 1 yang artinya tidak pernah, sebanyak 18 orang atau 36% memilih pada poin 2 yang berarti kadang-kadang, dan yang terakhir sebanyak 29 orang atau 58% yang berarti sering. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden sering memiliki keinginan untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya tersebut. Dengan adanya keinginan untuk mengembangkan ide-ide kreatif, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari dampak motivasi belajar siswa. Dengan tingginya motivasi belajar pada siswa akan memiliki keinginan untuk bisa mengembangkan ide kreatifnya tersebut. Selanjutnya, pada pernyataan kelima yaitu mengenai apakah ide kreatif para generasi muda dapat terwujud selama pembelajaran daring. Pada pernyataan tersebut didapatkan hasil sebanyak 15 orang atau 30% memilih pada poin 1, yang kedua, sebanyak 38 orang atau 56% memilih pada poin 2, dan yang terakhir pada poin 3 terdapat 7 orang atau 14% yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata para responden kadang-kadang ide-ide kreatifnya selama pembelajaran daring dapat terwujud. Untuk mewujudkan ide-ide kreatif selama pembelajaran daring dapat dibentuk melalui beberapa faktor, di mana faktor lingkungan dapat mempengaruhi. Lingkungan belajar yang positif dapat membuat siswa merasa nyaman dan juga dapat merangsang siswa untuk berusaha mewujudkan ide-ide kreatifnya tersebut. Menurut Sumiati pada tahun 2012, lingkungan belajar tidak hanya mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar, tetapi juga dapat mempengaruhi ranah kognitif dan personal kepada siswa. Dan pada pernyataan terakhir yaitu mengenai apakah para generasi muda sering melakukan hal-hal yang mereka sukai agar bisa mendapatkan ide-ide kreatif selama pembelajaran daring. Pada pernyataan tersebut tidak terdapat responden yang memilih kepada poin 1. Sebanyak 13 orang atau 26% memilih pada poin 2, dan yang terakhir sebanyak 37 orang atau 74% memilih pada poin 3. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata para responden sering melakukan kegiatan yang mereka sukai agar bisa mendapatkan ide-ide kreatif selama pembelajaran daring. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata para responden sering melakukan kegiatan yang disukai agar bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang selaras dengan penyataan bahwa siswa mampu mengembangkan imajinasi melalui pengalaman kegiatan keseharian menurut Isnaini 2013, di mana kegiatan keseharian ini mengacu kepada kegiatan yang disukainya seperti melakukan hobi. Hobi atau hal yang disukai dapat menjadi sangat penting karena dapat membuat siswa untuk memperoleh berbagai keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan mampu menjadi ukuran jati diri kepribadian seseorang menurut Isnaini pada tahun 2013. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Penyebaran COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah. Hal ini membuat terbatasnya ruang gerak di luar rumah yang dimana masyarakat harus diam diri di rumah dengan mematuhi kebijakan selama tingkat populasi coronavirus ini masih meningkat. Agar penyebaran COVID-19 tidak meningkat, maka masyarakat diharapkan untuk berdiam diri di rumah. Karena itu juga banyak para generasi muda yang menjadi terbatas ruang geraknya, termasuk dalam hal melakukan dan mengembangkan kreativitasnya. Namun dari data yang telah didapatkan masih banyak
generasi muda yang masih bisa mengembangkan kreativitasnya dan dapat menyalurkan ide-ide kreativitasnya selama pembelajaran daring ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring tidak mempengaruhi para generasi muda untuk bisa terus mengembangkan kreativitasnya meski dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin sekian hasil presentasi dari artikel jurnal saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.